Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassallallahu ala sayyidina Qasim Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi tahirin al-muntajabin wa la'natullah ala adahim ajma'in minal an ila qiyami yaumiddin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Qala Amirul Mu'minin alaihi salam as-sakha'u ma kana ibtida'an. Fa amma ma kana an mas'alatin fa haya'un wa tadam. Amirul Mu'minin Imam alaihi salam di dalam hikmah yang ke-53 bersabda bahwa kedermawanan itu kapan terjadi? Kapan seseorang disebut dermawan? Dikatakan kedermawanan itu kalaulah dia yang diawali. Apa itu nanti insya Allah kita bahas. Ini kedermawanan itu kalaulah dia yang diawali. Yakni kedermawanan itu kalaulah dia yang tanpa diminta sudah memberi. Itu namanya dermawan. Yakni sebelum diminta sudah ngasih. Itu kan dermawan namanya. Atau diawali, istilahnya ibtidaan. Kenapa dikatakan diawali? Maksudnya apa? Kedermawanan itu adalah sesuatu yang diawali, maksudnya apa? Yakni sebelum diminta sudah ngasih. Ini disebut apa? Dermawan. Fa'amma makana an mas'alatin fahaya'un wa tazammun. Amirul Mu'minin Imam alaihi salam mengatakan, adapun sesuatu yang diberi, tetapi karena diminta, atau sesuatu yang diberi karena permohonan orang lain, maka ini bukan lagi dermawan. Ini bukan lagi dermawan. Melainkan apa? Dikatakan haya'un. Yani ini untuk menutupi rasa malu. Dan juga tazammumun, untuk menghindari celaan orang lain. Jadi ada dua hal. Ketika kita mau memberi orang lain, ketika kita mau memberi hadiah, apa saja, itu ada dua modelnya. Model yang pertama, kita memberi hadiah kepada orang lain. Kita memberi sesuatu kepada orang lain. Kita memberi hal yang dibutuhkan orang lain sebelum dia meminta kepada kita. Sebelum dia meminta kepada kita. Model yang kedua, jenis yang kedua, kita memberi kepada orang lain. Kita memberi hadiah kepada orang lain. Menghadiahi kepada orang lain sesuatu. Kapan? Ketika dia meminta kepada kita. Ini dua model pemberian. Pemberian yang pertama adalah pemberian kepada orang lain. Memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa diminta dahulu. Tanpa diminta terlebih dahulu. Sedangkan pemberian yang kedua, memberikan hadiah kepada orang lain setelah diminta. Contoh misalnya. Contoh yang pertama, misalnya saya berteman dengan Pak Tanto. Lalu, Pak Tanto ini sudah menjadi kebiasaan dirinya. Insya Allah juga demikian. Pak Tanto ini sudah menjadi kebiasaan bagi dirinya, suka menyenangkan seorang mukmin. Insya Allah juga demikian. Pak Tanto sudah merupakan kebiasaan bagi dirinya untuk menyenangkan hati seorang mukmin. Maka setiap kali misalnya Yusuf bertemu dengan Pak Tanto selalu saja membuat Yusuf bahagia. Salah satunya apa?
Salah satunya meskipun misalnya Pak Tanto hanya mempunyai sebuah permen di kantong, tanpa harus diminta, Pak Tanto tahu Yusuf lagi senang permen nih. Yusuf ini ada permen nih, atau makan. Ini contoh yang tepat. Atau misalnya, Pak Tanto lagi buat kolak. Misalnya kolak, tahu kan ya kolak ya. Kolak itu ada misalnya kolak pisang, ada misalnya Ustaz. Tahu ya kolak ya. Ana ya, buat buka puasa. Bukan buat buka puasaan. Jadi ada kolak. Misalnya Pak Tanto suka buat kolak, atau anggaplah Yusuf suka kolak. Anggaplah Yusuf suka kolak, dan memang Yusuf itu suka kolak. Misalnya kolak apa? Ada kolak labu, ada kolak pisang, ada kolang kaling, segala macam kolak ubi, walhasil banyak kolak kan ya. Dan Pak Tanto tahu Yusuf suka kolak. Nah, misalnya seminggu sekali Pak Tanto sengaja membuat kolak untuk apa? Hanya untuk memberi ke Yusuf. Ngasih semangkok kolak ke Yusuf, biar apa? Biar Yusuf senang. Kenapa? Karena sudah menjadi tabiat bagi Pak Tanto. Sudah menjadi kebiasaan bagi Pak Tanto. Sudah menjadi jati diri bagi Pak Tanto untuk menyenangkan hati mukmin. Dan ini bukan sesuatu yang kecil. Menyenangkan hati seorang mukmin bukan sesuatu yang kecil. Dan kebanyakan kita lalai dari hati. Kita menganggap bahwa menyenangkan hati seorang mukmin itu hal yang biasa saja. Oh, tidak. Kebahagiaan seorang mukmin, menyenangkan hati seorang mukmin, membuat keresahan hilang dari dirinya, mengurangi kesedihan seorang mukmin, itu dikatakan, kita pernah bahas di Nahjul Balaghah di sebelumnya, dikatakan itu sebagai kafarah bagi dosa besar kita. Sebagaimana kafarah kalau di puasa, misalnya kalau di puasa, ketika kita membatalkan puasa secara sengaja, tanpa ada uzur syar'i, maka kan kita harus bayar kafarah itu. Kafarah itu gunanya apa? Kafarah itu gunanya untuk menutup dosa besar itu. Untuk istilahnya memendam dan mengubur dosa besar itu. Itu kafarah, makanya disebut katanya kafarah. Dari kata cover kan, bahasa Inggris cover. Dan ini apa? Untuk menutup, sampul. Jadi menutupi dosa besar itu. Dan segala dosa itu ada kafarah. Segala dosa itu ada kafarah. Dikatakan di Nahjul Balaghah, kita pernah bahas, salah satu daripada kafarah dosa-dosa besar itu adalah menyenangkan hati seorang mukmin. Menghilangkan kegundahan dari hatinya. Kalau dia lagi mengalami kesedihan, kita datang untuk istilahnya tasliyat atau mengurangi rasa sedih dari hati. Ini istilahnya hal yang kita kurang memperhatikan hal tersebut. Khususnya dikatakan innal mu'minina ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saling bersaudara. Orang beriman itu yang mana? Orang-orang beriman ini orang-orang Syiah ini, sesama Syiah ini bersaudara. Bersaudara itu gimana? Bersaudara itu kalau satunya sakit, yang lain juga sakit. Satunya bahagia, yang lain juga bahagia. Ini namanya bersaudara. Jadi memahami hadis itu harus kompleks, harus melihat juga dengan riwayat-riwayat yang lain. Dan kita lihat innal mu'minina ikhwan ini sejalan dengan yang ada di Nahjul Balaghah tadi. Gimana ketika dikatakan bahwa sesungguhnya orang-orang beriman, yakni Syiah ini bersaudara. Dan bersaudara itu gimana? Yakni kalau dia senang, maka saudaranya senang. Kalau dia sakit, maka kalau saudaranya sakit, maka dia sakit. Kalau dia senang, maka saudaranya senang. Harus dirubah ya. Cara pandang itu dirubah, bukan kebalik. Kalau saya sakit,
maka Pak Widodo juga harus sakit. Tapi kalau Pak Widodo senang, saya harus ikut senang. Itu kebalik. Logikanya saya ini kebalik. Logikanya Yusuf terbalik. Terbaliknya gimana? Harusnya seperti ini. Seharusnya seperti ini. Kalau Pak Widodo sakit, Yusuf juga harus merasakan sakit. Dan kalau Yusuf senang, Pak Widodo juga harus merasakan senang. Logikanya dibalik. Paham dah? Paham dah? Contoh misalnya, kalau yang pertama, bedanya apa yang pertama sama yang kedua? Yang pertama itu kita mau enaknya doang. Kalau yang pertama ini, kita mau enaknya doang. Kenapa? Nah, ini kalau kita sakit, orang juga harus merasakan sakit. Tapi kalau orang senang, kita juga harus ikut senang. Lah kan berarti kita untung mulu nih. Kan gitu. Si Yusuf ini, kalau si Yusuf sakit, maka berharap Pak Widodo juga harus merasakan sakitnya si Yusuf. Dan kalau Pak Widodo senang, si Yusuf berharap dia juga ikut merasakan kesenangan Pak Widodo. Berarti Yusufnya untung mulu kalau gini. Logikanya dibalik. Logikanya dibalik gimana? Yakni kalau Pak Widodo sakit, Yusuf ini juga harus merasakan sakitnya Pak Widodo. Dan kalau Yusuf senang, maka Pak Widodo juga harus merasakan kebahagiaan dari si Yusuf. Bagaimana caranya? Yakni si Yusuf memberikan sesuatu dari kebahagiaannya sehingga Pak Widodo juga merasakan kebahagiaan itu. Ini disebut kedermawanan, ini disebut pengorbanan, ini disebut persaudaraan. Jadi jangan kita mulu yang mau untung. Jangan yang tipe pertama kita nih, melainkan kita harus yang tipe kedua. Yani kalau saudara kita sakit, kita harus merasakan sakit. Dan kalau kita bahagia, tetangga juga harus ikut merasakan kebahagiaan itu. Bukan kebalik. Terbaliknya gimana? Kalau Yusuf sakit, tetangga harus juga merasakan sakit. Dan kalau tetangga yang senang, Yusuf juga harus kebahagiaan. Itu kita pengennya untuk dulu. Dan itu enggak. Jadi kita kembali. Membahagiakan hati seorang mukmin itu merupakan kafarah bagi dosa-dosa besar. Pak Tanto tipenya seperti itu. Pak Tanto itu jati dirinya dan antum semua, Pak Tanto, Pak Widodo, Bu Ina, Fitra, Bu Sudiana, semuanya jati dirinya itu mau membahagiakan hati seorang mukmin. Hakikat antum semua senang membahagiakan hati seorang mukmin. Dan ini saya katakan, kembali lagi, saya katakan ini bukan sesuatu yang kecil. Membahagiakan hati seorang mukmin bukan hal yang kecil. Jangan dianggap sederhana, sekalipun hanya satu permen. Sekalipun hanya satu permen. Terkadang kita suka melihat dari nilai kan ya. Kita suka melihat dari nilai, misalnya, wah cuman ngasih permen misalnya. Bukan nilai yang dilihat. Yani bukan harga yang dilihat. Melainkan apa? Melainkan dampaknya yang dilihat. Ada terkadang contoh. Yusuf ini sukanya misalnya apa? Makanan yang antum bisa tahu semua misalnya ya. Anggaplah bakso ya, biar bisa paham semua. Ana tadi sebenarnya Yusufnya itu sukanya itu cenil kalau antum punya, kalau tahu cenil, tapi takutnya enggak tahu cenil, maka kita ganti contohnya. Anggaplah Yusuf ini suka apa? Yusuf ini suka bakso. Yusuf suka bakso. Bakso itu paling berapa sih satu mangkok ya? Bakso itu paling satu mangkok 5.000 kan ya, 5.000, 6. Nah, terus ada orang lain mau memberi hadiah ke Yusuf. Yang dikasih hadiah apa misalnya? Yang dikasih hadiah misalnya pasta makanan Italia. Mau memberi hadiah pasta makanan Italia. Di mana Yusuf tidak suka dengan itu. Yusuf tidak suka dengan itu. Harganya mahal si pasta Italia ini, harganya misalnya 200.000 satu porsi itu 200.000. Bakso harganya cuma 5.000. Nah, sekarang kita sebagai orang yang berakal, mana yang akan kita kasih hadiah ke Yusuf? Bakso kah yang kita kasih hadiah ke Yusuf?
Atau pasta yang 200.000 ini yang kita kasih Yusuf? Tentu kita akan memberi bakso kan ya. Kita akan memberi bakso. Sekalipun harganya murah. Dibanding si pasta Italia yang harga 200.000. Nah, tergantung Ustadz. Tergantung apa itu Pak Tanto? Tergantung marifat kita sama Yusuf itu. Betul. Nah ini tahu, Pak Tantonya tahu. Pak Tantonya tahu Yusufnya suka bakso. Dan tahu kalau tidak terlalu menyenangi si pasta itu. Kita mau melihat bagaimana cara kita melihat sesuatu. Apakah kita melihat nilai atau kita melihat tujuan hakiki? Tahu, Pak Tantonya tahu kalau Yusuf ini suka banget dengan bakso dan tidak jijik, tidak ya. Jijik itu maksudnya membenci tidak. Membenci si pasta tidak. Tetapi tidak begitu menggilai si pasta. Tidak. Tetapi bakso Yusuf suka banget. Nah, hal ini Pak Tantonya tahu. Mana yang akan kita pilih buat ngasih Yusuf? Sebagai orang berakal kita akan memberi bakso. Sekalipun harganya hanya Rp5.000 dibandingkan si pasta yang harga Rp200.000. Nah, ini maksud Ana, mari kita lihat sesuatu itu berdasarkan hakikinya, bukan berdasarkan nilainya. Makanya tadi saya kasih contoh, sekalipun hanya sebuah permen. Permen itu harga Rp100 kan ya di Indonesia, mungkin Rp100 atau dulu zaman kita orang Rp50. Tidak tahu sekarang. Anggaplah Rp100 permen. Tetapi kita tahu bahwa dengan memberi ini si fulan ini bisa bahagia, bisa senang. Hanya dengan nilai Rp100 kita sudah mengubur dosa besar kita. Kenapa? Karena dengan memberi permen yang harga Rp100 ini kita sudah membahagiakan hati si Yusuf, dan ketika kita membahagiakan hati si Yusuf, kita membahagiakan hati mukmin, maka kita mengubur dosa besar kita. Ini contoh sederhana. Ini disebut apa? Ini disebut dermawan. Dikatakan Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam mengatakan as-sakha'u makana ibtidaan. Kedermawanan itu sesuatu yang diberi pertama kali. Yani apa? Yani sesuatu yang diberi sebelum diminta. Ini namanya dermawan. Maka kalau ditanya dermawan itu siapa? Dermawan itu adalah orang yang memberi tanpa diminta terlebih dahulu. Nggak nunggu Yusuf ngetok pintunya dulu. Pak Tanto, Ana pengen bakso. Pak Tanto, Ana pengen kolak. Pak Tanto, Ana pengen cenil. Enggak. Pak Tanto tahu kalau Yusuf suka kolak. Misalnya setiap minggu biar Yusuf karena mau membahagiakan hati saudaranya, Pak Tanto buatin kolak. Ini disebut apa? Ini disebut membahagiakan hati seorang mukmin. Inilah dia yang namanya dermawan, dan ini bisa mengubur dosa-dosa besar kita. Namun tipe yang kedua, memberi sesuatu setelah diminta. Dikatakan fa'amma maka an mas'alatin fahayaun wa tazammun. Adapun sesuatu yang kita beri kepada orang lain setelah diminta, maka itu bukan lagi dermawan. Melainkan apa? Dikatakan fahayaun, yakni biar kita tidak rasa malu saja. Kita mau menjaga rasa malu kita, biar kita tidak malu di hadapan orang lain. Wa tazammun, dan biar kita tidak dicela sama orang lain. Kenapa? Contoh misalnya, Yusuf ini anggaplah lumayan lah, kaya banget tidak, tetapi fakir juga tidak misalnya. Lalu ada seseorang yang datang meminta, mengetuk pintu Yusuf. Jadi ketuk, tuh kan, ketuk pintu, hanya meminta 1 mangkuk beras. 1 mangkuk beras untuk apa? Untuk makan hari ini, tidak ada makanan di rumah. Misalnya lagi rezeki tidak dapat, walhasil lagi tidak ada makanan di rumah, anak istri lagi tidak makan, akhirnya meminta 1 mangkuk beras. Yusuf, kalau tidak ngasih, orang mengatakan,
kebangetan. Ini Yusuf ini kebangetan banget orang, pelit banget orangnya, bakhil banget orangnya. Yusuf ini pelit banget, kikir banget orang. Kenapa? Orang cuma minta 1 mangkok beras, di mana yang meminta ini betul-betul tidak punya persiapan lagi di rumah. Dan Yusuf bukanlah orang yang tidak mampu, bukan. Sekalipun bukan orang yang kaya raya banget, tetapi dia bukanlah orang yang tidak mampu. Dia bukan fakir miskin, dan dia mampu memberi semangkok. Nah, kok bisa tidak ngasih? Nah, kan gitu. Maka orang mengatakan, wah, Yusuf ini terlalu pelit, terlalu kikir. Akhirnya apa? Akhirnya orang akan mencela. Nah, si Yusuf untuk menghindari celaan itu dan menghindari rasa malunya, karena wah, masa iya cuman semangkok beras saya tidak ngasih. Masa iya karena semangkok beras saya tidak ngasih. Akhirnya apa? Akhirnya si Yusuf mengasih. Tetapi memberinya ini bukan lagi, sekalipun kurbatan ilallah, tetap kurbatan ilallah, dia ngasih tetap kurbatan ilallah. Bukan mau dilihat orang, bukan mau dikatakan oh Yusuf itu pemberi, bukan. Tetapi dia tidak mau juga orang mengejeknya dan menghinanya. Hanya karena dia mampu, tetapi dia tidak memberi. Karena kita juga ada satu anjuran dalam ilmu akhlak, ini penting banget bagi kita. Kadang kita sering terjerumus di hal ini. Satu anjuran dalam ilmu akhlak, bahwa kita tidak boleh menempatkan diri kita di dalam posisi yang dapat menjatuhkan harga diri. Saya ulangi, kita tidak boleh menempatkan diri kita di dalam suatu posisi di mana hal itu dapat menjatuhkan harga diri kita. Itu tidak boleh. Contoh misalnya, kita ini bukan peminum khamar, insya Allah. Nauzubillah. Kita ini bukan peminum khamar. Lalu kita datang ke misalnya tempat yang dimana di situ adalah menjual minuman-minuman khamar. Hanya karena apa? Misalnya hanya karena kita mau berteman sama kita ada janjian sama teman. Misalnya mau apa? Misalnya mau ngambil buku, anggaplah begitu ya. Atau mau ngambil center misalnya. Atau ada sesuatu janjian, tidak lama, mungkin hanya 2-3 menit janjiannya. Apa kamu ngambil buku, atau mau ngambil tas, atau mau ngambil apa saja, mau ngambil center dan sebagainya. Bukan teman, jadi ada orang lain, anggaplah gitu, ada orang lain, karena insya Allah seorang mukmin tidak mau berteman sama orang lain peminum khamar. Jadi ada orang lain gitu, kita mau ngambil sesuatu dari dia. Dia ini peminum khamar. Dia ada di situ, dia peminum khamar. Nah, kita sebagai seorang mukmin ini tidak semestinya datang ke tempat itu dan mengambil barang itu dari dia di tempat itu. Kenapa? Karena ketika orang melihat, orang akan mengatakan, wah lihat tuh Yusuf datang ke tempat itu. Sekalipun orang tidak tahu Yusuf ngapain di tempat itu, padahal hanya mau ngambil pulpen, buku dan sebagainya kan. Nah, kita dianjurkan untuk menghindari hal itu. Kita dianjurkan untuk menghindari hal-hal di mana orang dapat mencela kita. Kita dianjurkan untuk menghindari hal-hal di mana harga diri kita bisa jatuh. Di sini saja kita sudah disuruh menghindari, apalagi sampai melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Nauzubillah. Ya, jadi ini harus juga dapat dipahami. Bukan terus kita mau sok sufi-sufian, wah saya mau sok sufi-sufian, saya mau datang ke tempat itu, mau membeli khamarnya biar nanti orang tidak minum khamar lagi. Itu cerita sufi-sufian. Itu cerita sufi-sufian. Kita harus melihat konteks itu dengan seksama. Cerita itu cerita hikmah, cerita sebagaimana yang masyhur kan, cerita Jalal bin Maulana Rumi itu cerita hikmah namanya, bukan cerita hakiki. Kita memiliki satu kondisi di mana kita tidak boleh melakukan hal ini.
yakni kita jangan sampai menjatuhkan harga diri kita. Jangan sampai kita menjatuhkan harga diri di hadapan orang lain, di hadapan masyarakat. Kenapa? Karena itu akan menghancurkan Syiah nantinya. Orang akan mengatakan, lihat tuh Yusuf, dia orang Syiah, dia datang ke tempat-tempat yang begituan. Yang rusak bukan hanya Yusuf, imamnya semua rusak. Dia bilang, wah, Yusuf ini katanya pengikut Syiah, kelakuannya begitu. Datang, orang enggak ngelihat kita minum, enggak. Tapi orang mengatakan apa, Yusuf datang ke tempat yang peminum-minum khamar. Berarti imam-imamnya juga ngajarin yang begini. Orang akan mengatakan demikian. Makanya kita enggak boleh melakukan. Oke? Maka kita kembali. Ketika misalnya kita memberi sesuatu setelah dimintai, maka itu bukan lagi dermawan. Melainkan itu untuk menjaga rasa malu kita dan juga menghindari dari cacian atau celaan orang lain. Sekalipun qurbatan ilallah, tetap memberinya itu qurbatan ilallah. Tetapi bukan lagi karena kedermawanan kita, melainkan untuk menjaga harga diri sehingga tidak dicela oleh orang lain. Dan ini bukan buruk, enggak. Hal ini bukan buruk, tetapi bukan dermawan. Baik, iya, hal ini baik. Masa orang sudah datang meminta tolong dan kita mampu enggak ngasih, ini baru tercela. Orang datang minta tolong ke kita dan kita mampu menolongnya, lalu enggak menolong, ini yang tercela. Tetapi orang datang kepada kita dan kita mampu menolong, lalu menolong, ini baik. Tetapi dermawan, enggak, bukan dermawan. Jadi dermawan itu ketika sebelum orang datang meminta kita sudah pergi. Jadi dua hal yang mesti dipisah. Oke? Saya kira cukup demikian. Insya Allah kita lanjut lagi minggu depan. Sekali lagi saya ucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minkum. Semoga semua amal ibadah antum diterima. Ini malam Jumat, mari kita hadiahkan untuk saudara-saudara kita, ayah, ibu kita, anak, adik, paman, abang, kakak, sanak kita semuanya, kakek, nenek kita, untuk saudara-saudara mukmin, mukminin, mukminat di mana saja berada, untuk guru-guru kita, khususnya marhum Ustaz Hasan Abu Ahmad, Allah darajatah, dan untuk Ustaz Husain Habsyi, marhum Ustaz Husain Habsyi, marhum Kang Jalal, Ustaz Toha Musawa, Muhammad Reza Segaf, Ustaz Ahmad Rusdi, Ustaz Ahmad bin Abu Bakar di Kota Palu, dan juga untuk ustaz-ustaz yang lain, serta untuk seluruh ulama-ulama kita, maroji kita, khususnya Imam Khomeini, bisa sirku, Aidullah Bahjat, Allame Hasan Zadi Omuli, Allame Tawatabai, Aidullah Misbah Yasdi, Aidullah Allame Sya'roni, Aidullah Qazi Tabatabai, Aidullah Yahya Ansori Shirazi, Aidullah Mahdawi Kani, Aidullah Ibrahim Amini. Semoga Allah mengabulkan mereka semua dan mensucikan mereka semua dan menerangi kubur mereka semua, insyaallah ta'ala. Dan khususnya untuk ulama dan maroji kita yang masih hidup, khususnya Rahbar Mu'azzam Hafizahullah Sayyid Ali Khamenei, dan untuk kezuhuran Imam Zaman Ajalullah Farajau Syarif. Al-Fatihah ma'as salam. Allah bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi